Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yakni nikmat panjang umur. Kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Seandainya kalau tidak ada nafas lagi, berarti kita sudah mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak siapapun pasti mati. Namun sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Apa yang akan kita bawa setelah kita masuk ke alam kubur? Maka malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya riwayat Imam At-Tabrani. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Kata malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini bukan hanya untuk Nabi, namun untuk kita umat-umatnya. Betul? Kata malaikat Jibril, hiduplah hai Muhammad sekehendakmu, berbuatlah engkau sekehendakmu, tetapi engkau akan mati. Kita ini hidup di dunia ini hanyalah sementara. Betul? Tidak ada orang yang hidupnya ribuan tahun. Nabi Nuh umurnya berapa? 950, hampir 1000 tahun. Nabi Nuh. Nabi Adam umurnya 900. Ya. Jadi yang paling panjang umurnya itu Nabi itu adalah Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh hampir 1000 tahun umurnya. Makanya orang-orang zaman dahulu itu orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Nabi Adam itu tingginya 30 meter, Pak. 60 hasta. Dikabarkan oleh Rasulullah bahwa tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira 30 meter. Coba bayangkan, jadi seperti raksasa kalau kita zaman sekarang, ya. Nah itu. Makanya ada gunung yang dipahat, ya, karena mereka orang dulu tinggi-tinggi. Nabi Adam tingginya itu 30 meter, itu perkiraannya. Ya. Maka kita sekarang ini ke bawah, tambah ke bawah, kita tambah ke kecil, ya, tambah kecil. Oh, kita paling tinggi berapa meter yang paling tinggi? Ada 3 meter. 2 meter ya paling, ya. 2 meter, 2 meter setengah mungkin, itu yang paling tinggi, mungkin 2 meter setengah itu. Nah, itu. Nah, itu. Kalau nak mesen celana di mana? Kalau kita itu, ya. Nah, itu. Nabi Adam alaihi salam beliau tingginya 30 meter. Namun itu di zaman dahulu. Sekarang kita berpikir di zaman sekarang. Kita sekarang ini adalah umat Muhammad. Umur Nabi Muhammad berapa tahun? 63. Kalau berarti kalau ada yang umurnya 62 atau 62
11 bulan, maka siap sih. Siap. Kalau kita mencontoh Yang Aryani umurnya berapa tahun? Wih, lah sudah lebih. Lah bonus sudah. Iya. Alhamdulillah. Ya, sudah lebih berarti itu sudah diberikan nikmat. Kalau kita mencontoh Nabi, umur Nabi pendek 63. 10 tahun bonusnya. Nah, itu. Ada yang paling muda umur Nabi, yakni Nabi Isa. Berapa? 33 tahun. Bujangan Nabi Isa. Ya, itu. Jadi kita ini sebagai umat Muhammad, maka kita harus mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuatlah sekehendakmu, tetapi engkau akan mati, kata malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya wa ahbib ma syi'ta. Cintailah siapa yang engkau cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah. Terserah kita nak mencintai orang tua kita, cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada istri kita, namun ingat suatu saat kita akan berpisah. Kita yang katanya cinta dengan istri kita yang katanya cinta kepada kita, sayang kepada kita, tapi kalau kita sudah mati, sudah terbujur, tidak ada napas lagi, ada yang galak istri nama Allah, ada. Kata kan? Berarti bohong cintanya itu. Iya. Ada seorang laki-laki yang sangat cinta kepada istrinya, sayang kepada istrinya, namun istrinya sudah meninggal dunia, hendak dikubur, masuk ke dalam liang lahat. Ada suaminya yang ikut, ada kawin lagi, Nyari yang bahenol, cari yang baru. Maka kita hidup di dunia ini, perbanyaklah kita mengingat kematian agar kita sadar kita hidup ini tidak selamanya. Kita hidup ini di dunia ini hanyalah sementara. Kita ada kehidupan sesudah di dunia ini, yakni alam akhirat, alam barzah, kemudian di padang mahsyar. Nah itu. Kita ini pertama dalam rahim ibu kita, kemudian di alam dunia ini, kemudian di alam kubur, alam barzah, kemudian di alam akhirat. Itulah yang kekal, yang abadi. Maka persiapkan diri kita. Cintailah siapa yang kita cintai. Tetapi ingat, semua itu akan berpisah dengan kita. Lalu wa'mal ma'syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah, beramallah, maka sesungguhnya engkau akan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas oleh Allah kebaikan kita. Menolong orang lain, bersedekah kepada orang lain. Makanya kita di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh akhlak Nabi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh bagi kita umat Muhammad, contoh bagi kita umatnya, bagi mereka orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, bagi mereka yang percaya dengan hari akhirat, bagi mereka orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh ada idola kita, kita boleh ada figur kita. Misalkan kita senang dengan siapa pemain sepak bola, misalkan siapa Ronaldo misalkan, siapa lagi ya? Messi, siapa? Messi. Pokoknya siapa idola kita, baik itu sepak bola, baik itu artis kita, silahkan, tidak dilarang. Namun jangan melebihi idola kita kepada Rasulullah Muhammad, karena beliau adalah manusia biasa, namun beliau adalah luar biasa. Betul? Nabi kita itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya. Kita ini Pak, nanti kalau orang yang banyak dosa, dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam neraka, kita misalkan, maka kita membutuhkan syafaat dari Nabi, syafaat dari Rasul itu. Ya. Kalau kita membutuhkan syafaat dari Nabi, kalau kita banyak dosa, misalkan masuk ke dalam neraka, maka syafaat dari Nabi inilah akan mengangkat kita dari neraka tersebut. Karena apa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan sewaktu di dunia ini. Itu betul. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi, berbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak dan Ibu, sholawat kita, salam kita itu ditujukan kepada Nabi kita, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, walaupun beliau sudah meninggal. Ya. Makanya kata Rasul, musibah yang paling terbesar hendaklah engkau mengingat akan kematianku. Ya. Kata Rasul, musibah yang terbesar adalah hendaklah engkau akan mengingat akan kematianku. Itulah musibah yang terbesar. Kenapa? Karena Rasul termasuk orang yang telah memberikan petunjuk, menyampaikan risalah Allah kepada kita manusia ini. Kalau tidak ada Nabi, kalau tidak ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita tidak mungkin seperti saat ini memeluk agama Islam. Maka bersyukur, Islam itu artinya menyerahkan diri kita. Menyerah, ya, menyerah. Menyerah dengan siapa? Menyerah dengan ajaran Islam. Kata Islam sholat harus sholat. Katanya agamanya Islam, tapi tidak pernah sholat. Berarti Islamnya KTP, ya. Betul. Wongnya namanya Islam itu menyerahkan diri sepenuhnya, kemudian melaksanakan apa itu rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Jangan dianggap remeh, Pak. 2 kalimat syahadat ini. Ya, jangan dianggap remeh. Inilah kita, penyaksian kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita ini bersaksi kepada Allah bahwa Allah lah yang kita sembah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jangan kita merasa menganggap enteng. Kadang-kadang ada yang menikah itu dianggapnya remeh, kalimatnya mudah, tetapi apa akhirnya yang terjadi? Susah mengucapkannya. Kata penghulunya, engkau aku nikahkan dengan si fulan, apa jawabannya? Nikahnya apa dia? Lah sudah diajari, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, apa? Si laki-laki tadi jawabannya saya terima. Batal lagi. Kemarin Pak terjadi di Banten. Terjadi seperti ini Pak. Terjadi di Banten seperti ini. Menganggap mudah pernikahan itu. Menganggap apa yang dia ucapkan itu mudah, kalimat tersebut. Tapi apa? Karena apa? Seperti itu. Dia menganggap remeh. Padahal dalam hal pernikahan itu adalah termasuk hal yang sakral. Ya. Di situ akan hadir. Ya. Jadi, nah, satu ganti. Cadangan, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Biar cepat ceramah dia. Tapi lah makan di sebelah. Iya. Lah makan belum? Belum. Nah. Ya, silakan kalau nak sambil dimakan ini silakan, tidak apa-apa, kita santai apa ya. Ya. Malam minggu ini kan? Malam Jumat. Oh, ya masih ingat berarti. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia. Sampai mana tadi ceramahnya tadi? Sampai lupa puluh. Sampai nikah ya. Sampai nikah tadi ya. Ya betul. Jadi jangan dianggap mudah. Kemarin terjadi Pak. Orang yang menikah itu jangan dianggap mudah. Karena apa? Pada waktu itu adalah hal yang apa? Yang haram dihalalkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa kali? Sampai mungkin 5 kali Pak. Lebih? 9. Nah 9 kali Pak. Dia pertama ketawa-ketawa. Pertama dia cengengesan jerong kita namanya. Cengengesan pengantin lanang ini, cengengesan. Lama-lama ida baca nangis juga Pak. Sedih caknya, ida baca. Nah, apa jawabannya? Nikahnya. Saya terima nikahnya. Apa dia? Nah itu makanya jangan menganggap remeh hal-hal yang seperti itu. Ya.
Maka apabila kita mati dalam keadaan sakaratul maut, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini semuanya masuk dalam surga. Ya, itu yang terpenting, ya. Hidup di dunia susah, yang penting kita masuk ke dalam surga.